Suasana pagi yang indah dengan langit yang semakin membiru. Matahari yang terbit menyinari indahnya desa Pangotan. Desa Pangotan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Pangotan dengan segala keindahannya tersimpan tradisi yang begitu amat banyaknya. Salah satunya adalah nikah massal di Desa Pangotan. Untuk tradisi nikah massal ini memang sudah turun-temurun dilaksanakan karena pengetahuan pribadi saya, untuk orang tua saya dan juga orang tua dari orang tua saya, itu kakek saya juga pun ikut melaksanakan tradisi nikah massal ini yang ada di Desa Pangotan. Dan untuk kepastian tertulisnya memang belum ada sampai saat ini. Tapi untuk nikah massal ini dijalankan kan, kalau dari sudut pandang saya, untuk melaksanakan upacara nganten atau menikah secara Hindu di Pangotan itu harus menghadirkan atau disaksikan oleh paduluan desa adat untuk meminimalisir biaya. Dan untuk tidak massal berarti sepasang itu kan jadinya lebih sering peduluannya dihadirkan hanya untuk satu kali prosesi pernikahan yang sama. Itu yang menjadi dasar kemungkinan dilaksanakannya nikah massal. Jadi desanya membuat satu hari dewasa ayu kalau di Bali yang cocok untuk dilaksanakannya pernikahan dan disiarkan ke masyarakat. Jadi nanti masyarakat mendaftar ke klien Banjar Adat kalau yang di adat, baru nanti disiarkan di desa. Nah, di desa itu dirangkum berapa pasang yang mengikuti upacara nikah massal ini. Itu sih yang secara umumnya alurnya dan sejarah. Dulu sih yang faktor yang menyebabkan itu, pertama efisiensi waktu seperti yang saya sebutkan itu, untuk tidak terlalu sering menghadirkan peduluan dan prajuru untuk melaksanakan nikah massal ini, karena memang sudah menjadi kewajiban itu kalau melaksanakan nganten atau nikah yang di Pangotan itu harus disaksikan dan dipuput oleh peduluan. Karena kalau di Pangotan ini ada 45 orang peduluan. Selain itu juga untuk menghemat biaya, ulam baktinya itu 1 ekor sapi untuk setiap satu kali prosesi upacara. Nah, kalau sekarang sih disebutnya ngerojong atau iuran. Jadi yang akan mengikuti itu patungan untuk harga 1 ekor sapi. Tapi kalau untuk cuman khusus yang laki-lakinya dari luar Pangotan itu ada tambahan lagi sedikit, yang kalau di sini disebut pengrojong. Kalau wanitanya dari luar itu sama seperti yang lokal sih. Cuma laki-laki aja? Iya, cuma yang laki-laki aja. Kalau untuk sampai saat ini masih di 3 juta untuk pengrojong sapinya itu. Kalau untuk riasan pengantin sih lebih sederhana gini. Cuman ada beberapa ornamen yang memang wajib ada, seperti gelang tridatu itu. Kalau lihat di Google, di fotonya pasti ada warna merah. Cuman seperti itu. Kalau yang laki-lakinya pakai selempot saja, membawa keris, nggak pakai udeng. Kalau yang perempuan pakai sabut selempot yang di atas bahu. Dan kalau
riasan di rambut sama di muka itu kan sekarang sudah menyesuaikan dengan kondisi Bali pada umumnya. Tapi nggak ada yang pakai sampai payas agung gitu. Di bagian tata rias itu lebih ke payas modif tapi dengan pakem yang masih ada di pengotan. Untuk pakaiannya sih secara umum itu kan untuk menutupi tubuh, dan pada zaman dahulu itu memang baju itu lebih minim lah daripada kain. Makanya karena untuk meneruskan tradisi biar nggak berubah-ubah gininya, jadi itu yang sebagai pakem. Cuman pakemnya itu bagaimana bentuk kainnya untuk menutupi tubuh bagian atas dan kamen untuk menutupi bagian bawah. Kalau yang perbedaannya sih cuman yang laki-laki itu dipegang cuman menutupi sebelah, nggak seperti kalau yang perempuan kan full di sini ditutup. Kalau yang laki-laki cuman sebelah dan dipegang kan, dan kerisnya itu ada di belakang. Untuk dari segi upacara, kalau secara umum mekandalnya itu dilaksanakan di Jabapura dan secara bersamaan. Setelah prosesi itu, setiap pasang pengantin itu setelah habis di Jabat Tengah itu langsung di jeroan kalau di Pura Penataran Agungnya. Kalau di situ ada satu bangunan, kalau di Pengotan itu dibilangnya Balai Pejahitan atau Balai Nganten. Itu di prosesinya semua duduk di situ sambil menunggu dipanggil untuk, di sini disebut mepiuning yang di Sangaragung yang ada di sebelah utara pura. Dan setelah mepiuning itu baru prosesi yang bersama dengan peduluan, karena waktu di situ ada yang perempuan membawa sebuah, kalau di sini sebutnya damar kurung. Cuman secara maknanya itu disaksikan atau telah disaksikan oleh duluan bahwa ini prosesinya udah pasangan ini sudah mengikuti pernikahan massal. Baru prosesi lanjutannya mempamit atau gini ke pelinggih-pelinggih yang ada di desa. Untuk step by step prosesi upacara pernikahan di Pengotan, nikah massalnya ini, yang pertama dari Duase itu hari baik, kapan akan dilaksanakan. Nah, proses Duase ini ada dua cara. Yang pertama, prajuru atau peduluan desa adat langsung menentukan kapan ada hari baik. Setelah itu baru disiarkan ke masyarakat atau kerama yang ada di desa Pengotan. Yang kedua, dari masyarakat menanyakan ke prajuru atau peduluan apabila memang belum ada penentuan dari pihak prajuru kapan mau diadakan. Masyarakat itu menanyakan kapan mau akan dilaksanakan upacara pernikahan atau perkawinan. Itu setelah itu ditentukannya baru disiarkan ke masyarakat, dan masyarakat mendaftar kalau ingin mengikuti prosesi pernikahan. Nah, untuk prosesi pernikahan di Pengotan ini cuman ada dua, yaitu sasih kapat dan sasih kedase. Cuman untuk penentuannya ini tidak baku, bisa fleksibel tergantung situasi di desa adat. Misalkan pada sasih kapat memang tidak ada sesuatu yang memang tidak boleh menjalankan suatu kegiatan, kemungkinan bisa dimajukan atau dimundurkan tergantung situasi dan kondisi di desa adat. Namun untuk memajukan memundurkannya ini kan ada pemberitahuan dulu kepada ide yang melingiti gitu. Biar apa alasannya mau dimajukan atau dimundurkan gitu.
namun secara umumnya itu memang kapat dan dase. Nah, itu yang pertama yang secara duasenya. Setelah duasenya ini dipastikan atau ditentukan, masyarakat kan mendengar dari pihak prajuru bahwa akan ada berlangsungnya upacara pernikahan. Nah, di situ baru dari pihak keluarga, prosesinya ini ada prosesi ngidih mekidihang. Dari pihak laki-laki meminta ke pihak perempuan, karena desa akan melaksanakan upacara pernikahan pada hari ini. Yang laki-laki meminta restu ke yang pihak keluarga perempuan akan diajak menikah. Kalau setelah disetujui atau disepakati untuk keduanya ini menikah, baru prosesi selanjutnya. Kalau untuk prosesi ngidih mekidihang ini biasanya 1 minggu sebelum upacara pernikahan atau enggak 10 hari. Kalau sekarang udah ada pre-wed, kemungkinan udah 2 minggu sebelumnya gitu ngidih mekidihang. Cuman itu yang secara wajib dilaksanakan. Kalau itu belum ngidih mekidihang itu belum dilaksanakan tapi sudah ke tahap berikutnya, kan kemungkinan ada sesuatu yang tidak baik gitu. Kemungkinan dari pihak keluarga perempuan nggak mengasih atau gimana nya. Nah, setelah ngidih mekidihang itu disetujui dan disepakati, baru ada proses ngabekaputan. Ngabekaputan itu ada sarana yang dari daun sirih, kalau dibungkus dengan daun pisang. Ada beberapa ornamennya. Itu dibawa ke paruman prajuru dan peduluan itu dilaksanakan H-3 sebelum upacara. Nah, di situ membawa kaputannya itu dari keluarga yang diwakilkan oleh kepala keluarga adat. Kalau misal dari kadang yang ngomongnya itu dari pihak laki-laki, tapi kalau misalkan yang perempuannya keluar desa, bisa diwakilkan oleh keluarga yang perempuan. Cuman pihak laki-lakinya juga harus ikut dalam gini. Cuman untuk yang diwakilkan kan berbicara dengan prajuru dan peduluannya. Setelah proses ngabekaputan ini, biasanya H-1 sebelum upacara itu ada upacara mempelaku. Nah, upacara mempelaku ini serah terima bahwa keluarga yang perempuan ini telah menyerahkan ke keluarga laki-laki, dan keluarga laki-laki menerima untuk besoknya mengikuti upacara pernikahan. Dan setelah mempelaku, yang perempuan itu sudah boleh diajak ke rumah laki-laki. Kalau di Pungotan itu setelah proses itu dikatakan udah sebel nganten, karena berkaitan dengan prosesi yang di hari H-nya. Setelah proses mempelakunya selesai, besoknya kan acara prosesi hari H-nya. Untuk hari H-nya itu pertama mulainya itu ada suara kulkul. Nah, suara kulkul ini 3 kali untuk satu pasang. Misalkan kalau 3 kali bersuara untuk satu pasang. Misalkan kalau ada 10 pasang, ada 30 kali ini suara kulkul. Setelah kulkulnya berbunyi, ada, kalau lokalnya di Pungotan itu sangkep nganten. Nah, sangkep nganten itu pertemuan peduluan, prajuru, dan krama pengarep. Krama pengarep ini kepala-kepala keluarga adat yang sebutkan tadi. Nah, itu biasanya menyiarkan siapa-siapa saja dan anak siapa saja yang mengikuti pernikahan masal ini, dan mau juang atau kejuang itu kan, kalau juang itu kan ngambil dari desa lain yang laki-lakinya dari Pungotan atau yang perempuannya dari Pungotan menikah ke luar desa. Dan ada juga yang dari
antar lokal, misalkan dari Banjar A ke Banjar B gitu. Itu disiarkan di Sangkep Nganten. Setelah prosesi Sangkep Nganten selesai, baru Peduluan dan Krama Pengarap bersiap-siap untuk prosesi penyembelihan sapinya. Sapi di sini kan digunakan sebagai dana pekerang. Kalau di Pungotan disebutnya dana pekerang. Itu disembelih dan diproses. Ada bagian-bagian tertentu yang memang ada menjadi sarana upacara, ada juga menjadi malang. Malang ini bagian untuk peduluan, untuk ke prajuru, untuk ke masyarakat itu mendapat bagian-bagian yang sudah memang sesuai dengan pakemnya itu berapa, yang sebagai peduluan dapat apanya, dapat berapa gitu. Itu udah ada pah-pahannya. Setelah prosesi nyembelih sapi ini, baru jero bendesa atau prajuru yang di pura memanggil pengantinnya untuk ke pura, dan di prosesnya dari jalan tengah ini pengantinnya berjalan menuju ke pura. Nah di Nista Mandala atau di pura yang paling luar itu, di sebelah selatan pura dilaksanakan upacara Mekalakalan. Nah sebelum Mekalakalan ini ada prosesi pebiakaonan atau pebersih. Nah karena kemarinnya itu sudah ada prosesi mepelakunya itu kan disebutkan Cuntake. Nah itu sebelum memasuki Utama Mandala dilaksanakan upacara pebiakaonan atau pebersih. Nah setelah pebersih ini baru Mekalakalan, dan setelah itu prosesnya pasangan-pasangan pengantin ini menuju ke Utama Mandala. Nah di Utama Mandala ini di Utama Mandala ini menuju ke salah satu bangunan yang kalau di Pungotan itu dinamakan Balai Pejahitan. Balai Pejahitan atau Balai Nganten, banyak warga yang gini menamainya. Nah di situ menunggu prosesi untuk mepiuning di Sanggaragung. Ada di Pelingian sebelah utara. Mepiuning ini melaporkan dan memohon doa restu kepada Tuhan bahwa pasangan ini mengikuti upacara perkawinan di Desa Pungotan dan agar dilancarkan seperti itu pada umumnya. Setelah mepiuning itu baru prosesi ke Balai Agung. Nah di Balai Agungnya ini pertama yang perempuan membawa damar kurung, biasanya itu beralaskan daun pisang itu pakai minyak kelapa, terus apinya dikurung gitu. Itu diaturkan ke peduluan, dan peduluannya itu mendoakan pasangan ini yang mengikuti perkawinan dilancarkan, baik secara skala maupun niskala. Nah skala ini kan baik secara manusia dengan manusia dengan Tuhan gitu. Dilancarkan semuanya. Setelah prosesi dari ini membawa damar kurungnya itu, baru ada prosesi mepamit. Nah mepamit di sini juga mepiuning bahwa di pura-pura yang ada di Pungotan bahwa melaporkan juga bahwa telah mengikuti upacara pernikahan massal ini. Setelah mepamit dari pura-pura yang ada di Pungotan ini, baru pasangan ini kembali ke rumah. Nah di rumahnya itu baru ada prosesi sungkeman. Kalau secara umumnya sungkeman dengan berarti pasangan dengan dengan orang tua dari kedua belah pihak, dari pihak istri dari pihak suami gitu, sungkeman. Setelah prosesi sungkeman ini baru prosesi, kalau di sini disebut Mobrate 3 hari, yaitu Mobrate ini
tidak boleh keluar pekarangan rumah selama 3 hari. Nah, karena kemajuan zaman dan tradisi ini, memberada 3 harinya ini dipakai untuk resepsi. Jadinya untuk mengisi waktu kosongnya 3 hari ini. Setelah memberadanya ini baru H+3-nya, setelah proses pemberatannya itu baru di upacara paling akhir. Nah, di situ ada bantal tipat namanya. Kalau seperti sini Pontan. Pada umumnya sih kalau untuk bantal tipatnya ini menyatukan 2 keluarga, dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Biasanya untuk bantal tipatnya ini dilaksanakan di rumah perempuan. Nah, di situ menyatukan leluhur, menyatukan keluarga dan juga melaporkan, kalau piuning itu kan melaporkan kepada leluhur yang perempuan bahwa yang perempuan ini sudah menikah dengan pasangannya dan sudah tidak menjadi kalau leluhurnya sudah tidak menjadi bagian dari keluarga yang perempuan, sudah diajak di keluarga yang laki-laki. Itu sih pada gini. Kalau untuk di manusia dengan manusianya itu menyatukan keluarga ini, bahwa siapa saja keluarga dari perempuan, misalnya kakak, adik, sepupu, paman atau sampai kakek neneknya, itu biasanya di situ juga diperkenalkan, walaupun juga dari keluarga jauh, biar dari keluarga laki-laki tahu siapa saja keluarganya. Sebaliknya juga seperti itu, dari keluarga laki-laki mengenalkan keluarga-keluarganya. Untuk secara umumnya sih prosesi untuk pernikahan massalnya seperti itu. Tradisi budaya adat yang begitu indahnya akan terus terjaga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Menjaga tradisi budaya Desa Pangutan merupakan kewajiban kita bersama.